Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang alat peredaran darah ya. Alat peredaran darah ini berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah itu melibatkan paru-paru, ya, ada kiri dan kanan, kemudian jantung, kemudian tubuh itu sendiri. Jadi jantung itu memompa darah menuju ke paru-paru dan juga menuju ke seluruh tubuh. Darah itu mengalirnya melalui pembuluh darah. Jadi paling nggak ada 4 komponen ini ya yang harus kita ingat. Jantung itu sendiri, paru-paru, kemudian pembuluh darah dan seluruh tubuh. Nah, biar gampang, jantung ini kita buat seperti ini aja ya. Nah, jadi anggap jantung itu seperti ini, dia memiliki 4 ruangan ya. Ruangan 1, 2, 3, dan 4. 1, 2 itu sebelah kanan, 3, 4 itu sebelah kiri. Di sini lihat 1, 2 itu dibatasi sekat dengan 3 dan 4 ya. Jadi 1, 2 itu di sebelah kiri kalian, 3, 4 itu sebelah kanan kalian, itu dipisahin sekat. Sekat itu untuk mencegah darah bercampur kiri dan kanan. Nomor 1 ini serambi kanan, lalu serambi kiri, lalu bilik kanan, lalu bilik kiri. Di sini kalian bisa lihat, dia terbalik dengan arah yang kalian lihat. Sebelah kiri kalian itu sebelah kanan jantung. Sedangkan sebelah kanan kalian itu sebelah kiri jantung. Jadi ketika melihat gambar jantung di soal atau di buku, ini akan seperti ini terus. Kanan itu di kiri kalian, sedangkan kiri jantung itu di kanan kalian. Jangan terbalik. Kemudian serambi itu di atas, bilik itu di bawah. Kalau kalian lihat ada istilah atrium atau ventrikel, atrium itu istilah untuk serambi, ventrikel itu untuk bilik. Cuman lebih sering kita gunakan istilah serambi dan bilik. Nah, biar gampang, serambi kanan kita singkat seka, serambi kiri kita singkat seki, bilik kanan bika, bilik kiri biki. Jadi seka, seki, bika, biki. Nah, jantung akan memompa darah. Jadi ada perjalanannya. Ya, di sini pertama dia akan memompa dari bilik kanan ya. Kemudian dia dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru. Jadi yang kalian harus ingat dan hafalkan adalah urutannya ya. Dari bilik kanan keluar menuju ke paru-paru. Lalu dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri turun lagi ke bawah ke bilik kiri. Bilik kiri nanti akan dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh akan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Kemudian ya, dari serambi kanan, dia akan diteruskan lagi ke bilik kanan. Lalu dipompa keluar lagi menuju ke paru-paru. Oke, di sini berarti ada 2 proses paling enggak ya. Keluar jantung dan masuk ke dalam jantung. Ketika keluar jantung, itu darah ada di bilik ya. Ketika dari bilik kanan dia menuju paru-paru. Artinya, bagian jantung bilik ini lebih kuat daripada serambi. Kenapa? Dia fungsinya memompa. Memompa itu artinya menekan, ya. Darah itu ditekan, didorong sekuatnya keluar dari jantung. Sedangkan bagian serambi itu hanya menerima darah. Menerima itu berarti tidak perlu kekuatan, ya. Tidak perlu kekuatan yang berarti. Dia hanya menerima. Oke. Sekarang dari bilik kanan tadi ke paru-paru. Lalu di paru-paru darah akan menerima oksigen ya. Jadi darah tadi yang melewati paru-paru akan menerima oksigen. Jadi darah ini sekarang mengandung oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen ini dari paru-paru diteruskan ke serambi kiri. Jadi serambi kiri juga mengandung darah yang banyak oksigennya. Terus lanjut lagi ke bilik kiri. Di bilik kiri juga berarti darah yang mengandung oksigen. Lalu dari bilik kiri ini darah akan dipompa ya, dipompa lagi. Ingat ya, memompa itu adalah bilik. Ya. Kali ini dari bilik kiri dipompa ke arah seluruh tubuh. Nah, berarti semua bagian ini merupakan darah bersih. Mulai dari paru-paru sampai menuju seluruh tubuh. Ini merupakan darah
bersih, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen. Ingat ya, kalau ditanya darah yang banyak mengandung oksigen, itulah darah bersih. Ya, dari mana oksigennya berasal? Dari paru-paru. Kemudian nanti di seluruh tubuh, darah tadi membawa oksigen. Oksigen itu digunakan untuk proses pembakaran menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas kalian, ya. Nah, yang namanya pembakaran itu akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu akan dibawa darah kembali menuju jantung, ya, yaitu jantung serambi kanan. Lalu serambi kanan nanti akan berisi darah yang mengandung karbon dioksida, diteruskan ke bilik kanan. Maka bilik kanan juga mengandung darah yang banyak karbon dioksida. Lalu darah ini akan dipompa lagi keluar menuju ke paru-paru. Nah, di sini ini yang disebut dengan darah kotor, yaitu darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Kalau O2 itu oksigen. Di sini kalian bisa lihat bagian kanan jantung itu berisi darah kotor, yaitu serambi kanan dan bilik kanan. Sedangkan bagian kiri jantung itu banyak mengandung darah bersih atau yang mengandung banyak oksigen. Ya, sampai di sini kalian pahami urutannya dan kalian pahami mana yang banyak darah kotornya dan banyak darah bersihnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti darah kotor ini yang banyak CO2-nya, karbon dioksidanya datang ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida ini akan diambil oleh paru-paru, kemudian paru-paru akan memberikan oksigen. Nah, terus seperti itu, ya. Jadi keluar dari paru-paru yang darahnya jadi bersih lagi karena karbon dioksida yang diambil, kemudian O2-nya diberikan. Terus prosesnya terjadi ke serambi kiri, ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Nanti di seluruh tubuh oksigen digunakan, kemudian akan menghasilkan lagi kembali CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida kembali ke serambi kanan, terus ke bilik kanan, terus dipompa lagi keluar jantung menuju paru-paru, kemudian dialirkan kembali ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, kemudian kembali ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi melalui serambi kanan. Perhatikan urutannya ya. Terus seperti itu. Ya. Kalian lihat urutannya, kalian hafalkan. Karena ini termasuk materi yang sering keluar di ujian nasional. Dan perhatikan juga mana yang banyak mengandung CO2 dan mana yang mengandung oksigen. Nah, di sini ada istilah arteri, kemudian ada vena. Apa sih maksudnya? Arteri, tadi kan kalian udah lihat nih, ya, peredaran darah dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri, kemudian dipompa ke bilik kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan. Nah, ini semua namanya peredaran darah, ya. Peredaran darah ini setidaknya ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita lihat peredaran darah besar. Itu pertama darah dari jantung. Jantung bagian mana? Bagian bilik kiri. Ya, kalian lihat di situ bilik kiri berwarna merah ya, biki. Kemudian menuju ke mana? Setelah bilik kiri siapa? Seluruh tubuh. Kemudian nanti dia kembali ke jantung. Nah, dari jantung, bilik kiri tadi menuju seluruh tubuh, ini kan keluar dari jantung. Darah keluar itu kan ada jalurnya. Jalurnya itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang dia keluar dari jantung ini yang disebut dengan arteri. Kemudian dari seluruh tubuh nanti kan kembali ke jantung. Jantung bagian serambi kanan. Ya kan? Nah, ketika kembali dia melewati pembuluh darah juga. Pembuluh darah yang dilewati namanya vena. Ya. Jadi ketika keluar jantung dia lewat arteri, ketika kembali ke jantung dia melewati vena. Kalian hafalkan ya, pembuluh darah besar itu. Jantung yang pertama adalah biki atau bilik kiri dan jantung yang berikutnya adalah serambi kanan atau seka, ya, sesuai urutan panahnya. Kemudian peredaran darah kecil itu pertama jantung. Jantung dari mana? Bika. Lihat di situ bika, warna merah tulisannya pada gambar ya. Kemudian dari bika menuju ke paru-paru, ya. Kemudian menuju ke serambi kiri, ya. Perhatikan di sini, ketika dari jantung, keluar dari jantung menuju paru-paru, dia melewati arteri, pembuluh darah arteri. Kemudian dari paru-paru kembali ke jantung, ya. Kalau kembali itu dia melewati vena. Itu kenapa disebut pembuluh
balik vena itu ya, karena dia balik ke jantung. Hafalkan juga ya. Jantung di pembuluh darah kecil itu, jantung yang pertama adalah bilik kanan, lalu melalui paru-paru, kemudian ke serambi kiri. Ya, jadi yang membedakannya adalah kalau yang pembuluh darah besar itu ke seluruh tubuh, kalau pembuluh darah kecil itu ke paru-paru. Ya, dari jantung seluruh tubuh jantung, kalau yang kecil jantung, paru-paru, jantung. Oke. Setidaknya setelah membahas ini, kalian sudah memahami urutan peredaran darah, ya, dari mana ke mana, ya, terus kemana, itu harusnya kalian sudah hafal, wajib hafal. Ini materi yang sering keluar di ujian nasional. Kemudian kalian sudah tahu apa itu darah kotor, apa itu darah bersih, dan di mana bagian jantung yang banyak darah bersihnya dan bagian jantung mana yang banyak darah kotornya. Kemudian kalian sudah paham apa itu jenis peredaran darah. Tadi ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Apa saja yang dilaluinya dan dia melewati pembuluh darah mana aja. Kemudian kalian sudah paham fungsi pembuluh darah. Paling nggak kalian paham apa fungsi dari arteri dan apa fungsi dari vena. Ya, itu harus kalian pahami. Ya, ini poin-poin pembahasan di peredaran darah. Jadi lebih banyak lagi membaca. Insya Allah kalian lebih paham lagi dan lebih hafal. Khususnya berlatih soal, biar kalian lebih mudah menerimanya. Baik, itu aja ya. Semoga Allah berikan kalian kemudahan memahaminya. Semoga Allah memudahkan segala urusan kalian. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.